Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran: siswa mampu mengidentifikasi pentingnya peran hewan sebagai sumber daya alam dalam menjaga keseimbangan alam dengan cepat. Kemudian dengan membuat poster, siswa mampu menunjukkan pentingnya peran hewan sebagai sumber daya alam dalam menjaga keseimbangan alam dengan sistematis. Nah, selain tumbuhan, hewan juga merupakan sumber daya alam yang perlu terus dijaga keseimbangan dan kelestariannya. Jika tidak, maka hewan tersebut akan menjadi langka dan punah. Ini hewan yang dilindungi di Indonesia, contohnya ini ya. Badak bercula 1. Ya, ini gambar komodo. Nah, badak bercula 1 dan komodo ini hewan yang dilindungi di Indonesia. Bagaimana keberadaan badak bercula 1 dan komodo, dan mengapa hewan tersebut dilindungi oleh pemerintah? Siapa yang bisa jawab? Ya, hewan ini dilindungi karena keberadaannya sangat sedikit dan sudah hampir punah, makanya dilindungi oleh pemerintah. Indonesia memiliki ribuan jenis hewan di darat dan di laut. Hewan-hewan tersebut merupakan sumber daya alam hayati yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan menjadi ciri identitas bangsa Indonesia. Hewan sebagai sumber daya alam tentunya perlu dijaga keberadaannya. Ada juga hewan yang dilindungi oleh pemerintah, yaitu burung cendrawasih. Burung cendrawasih ini disebut sebagai burung surga, burung yang menjadi maskot Papua yang memiliki bulu yang indah. Ada beberapa jenis burung cendrawasih, contohnya burung cendrawasih mati kawat. Nah, jenis burung ini yang menjadi identitas Provinsi Papua. Masyarakat Papua sering menggunakan bulu burung cendrawasih sebagai pelengkap atau hiasan dalam pakaian adat. Nah, keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Perburuan dan penangkapan liar serta kerusakan habitat menjadi beberapa penyebab utama. Burung cendrawasih ini juga diperdagangkan, digunakan sebagai penghias topi wanita di Eropa. Tapi kini burung cantik ini menjadi jenis satwa yang dilindungi oleh pemerintah. Nah, selain burung cendrawasih, masih banyak hewan lainnya yang harus kita lindungi. Di sekitarmu tentunya banyak hewan yang menarik perhatianmu. Ayo kita belajar lebih banyak mengenai hewan. Oke, kita ada kupu-kupu. Kupu-kupu termasuk dalam kelompok serangga. Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah, cemerlang, tidak berbahaya bagi manusia. Daur hidup kupu-kupu bermula dari telur, melekat di daun, kemudian matang dan menetas. Setelah 5-10 hari akan menjadi larva atau ulat. Setelah 2 minggu, larva tersebut membentuk kepompong yang bergantung di ranting atau daun selama 2-3 minggu. Anak-anak pernah melihatnya? Kepompong. Nah, setelah beberapa waktu, kupu-kupu dewasa keluar dari kepompong. Ini ya gambarnya ini. Tadi dari ulat menjadi kepompong. Kemudian kupu-kupu dewasa keluar dari kepompong. Kupu-kupu dikenal sebagai serangga penyerbuk tanaman yang membantu bunga-bunga berkembang menjadi buah. Bagi petani,
dan orang pada umumnya, kupu-kupu ini sangat bermanfaat untuk membantu penyerbukan tanaman. Nah, kupu-kupu hidup di dataran tinggi dan di dataran rendah. Kupu-kupu Indonesia banyak ragamnya dibandingkan dengan kupu-kupu dari negara lain. Nah, ini ada beberapa contoh gambar kupu-kupu. Ini kupu-kupu sayap burung peri di Papua, kupu-kupu raja di Jawa dan Sumatera. Sedangkan kupu-kupu trogon ditemukan di Kalimantan. Tidak sedikit penggemar kupu-kupu. Warnanya yang indah, sangat menarik perhatian banyak orang. Oleh sebab itu, perburuan kupu-kupu sering terjadi. Nah, hal ini tentunya sangat merugikan kelangsungan hidup kupu-kupu maupun makhluk hidup lainnya. Kalian telah mengetahui manfaat penting hewan bagi keseimbangan lingkungan. Nah, sekarang kalian dapat berperan serta dalam menjaga kelestarian hewan. Salah satunya adalah membuat poster. Apa ada yang tahu apa itu poster? Yuk kita cari tahu bersama. Poster. Poster itu suatu media publikasi yang memadukan antara tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada khalayak. Khalayak itu umum. Kemudian poster itu dipasang di tempat keramaian dan strategis seperti contohnya di sekolah, di pasar, perkantoran, fasilitas kesehatan, dan di tempat-tempat yang lainnya. Kemudian informasi yang disampaikan poster itu bersifat mengajak. Nah, nanti kalian bisa membuat poster. Langkah-langkahnya, posternya berisi ajakan untuk menyayangi dan merawat hewan. Pilihlah satu jenis hewan yang kamu sukai. Buat posternya dengan memperhatikan kriteria berikut ini. Poster berisi informasi tentang nama hewan dan ciri-ciri khususnya. Kemudian habitat hewan. Habitatnya di mana? Di pantai, dataran rendah, atau dataran tinggi. Kemudian manfaat hewan tersebut bagi masyarakat sekitarnya. Apa? Yang selanjutnya keberadaan hewan saat ini. Nah, penyebab hewan menjadi langka jika hewan pilihan itu hewan langka. Kemudian ajakan berupa upaya-upaya untuk menjaga kelestarian hewan. Kalimat yang digunakan juga harus menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, kalian dapat menggunakan karton dengan ukuran yang cukup besar untuk dapat terbaca dari jarak yang cukup jauh. Jika kalian tidak mempunyai karton, bisa menggunakan bagian belakang dari kalender bekas. Cukup mudah bukan anak-anak? Nah, buatlah postermu semenarik mungkin. Kamu bisa menambahkan gambar ilustrasi atau foto hewan pilihanmu. Oke anak-anak, untuk materinya cukup sampai di sini ya. Selanjutnya kalian bisa melanjutkan tugasnya pada LKPD yang sudah disediakan. Kemudian nanti jika mengerjakan posternya kesulitan, bisa tanyakan pada Bu Guru. Selamat belajar anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.